Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali akan menemani Anda tentunya dengan topik yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara sedikit mengenai kapan sebetulnya seseorang mengalami kecenderungan selingkuh. Lalu apa saja faktornya? Apa saja penyebabnya sehingga terjadi hal yang demikian? Nah, namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan terbaru bersama di channel Kang Kumis. Lalu sebagai awal, sebetulnya kapan dan bagaimana seseorang bisa menjadi lebih cenderung melakukan perselingkuhan justru setelah mengalami pernikahan? Ya, setelah melalui survei dari beberapa orang, di sini melibatkan sekitar 420 lebih orang, ya, 423 orang melakukan survei. Lalu mereka sepakat dan sependapat bahwa kecenderungan selingkuh itu terjadi dari beberapa hasil yang dilakukan, yaitu pada usia 6 hingga tahun ke-7, ya. Jadi artinya usia aman pernikahan itu adalah usia aman pernikahan itu terjadi 1 hingga 5 tahun. Namun selebihnya 6 hingga 7 tahun itu adalah masa-masa rawan. Nah, lalu apa saja yang menyebabkan hal tersebut atau orang menjadi terpicu cenderung melakukan perselingkuhan justru setelah pernikahan di usia tersebut? Pernikahan 1-5 tahun bukanlah hal yang sebentar. Artinya memang mungkin ketika sampai usia tersebut sudah banyak hal yang kita ketahui jauh lebih banyak. Nah, mungkin mereka sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing sehingga rasa kasih sayang kurang bisa tercurahkan kepada pasangan masing-masing. Lalu apa saja sih yang bisa menyebabkan hal tersebut timbul? Yang pertama adalah kurangnya seseorang bisa menghibur diri, ya. Artinya ketika seseorang merasa kesepian itu tidak bisa menyikapi dengan mencari hiburan salah satunya atau melakukan refreshing untuk memberikan hiburan kepada dirinya, penyegaran pemikiran yang mungkin selama ini dipenuhi oleh kebosanan serta kejenuhan dalam dirinya. Itu faktor pertama. Kemudian faktor kedua, merasa punya kesempatan. Nah, kesempatan ini biasanya timbul karena karena kesepian itu tadi. Jadi seseorang apabila merasa kesepian, terus kemudian sudah merasa dipercaya oleh pasangan, bahkan ada yang berani mengatakan bahwa apapun yang saya lakukan, pasangan saya nggak mungkin tahu. Ada yang seperti itu. Tapi yang namanya apapun itu ketika terus dilakukan tidak menutup kemungkinan akhirnya pasangan tahu juga, ya. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin hubungan Anda atau hubungan pernikahan seseorang sudah lama memang tidak harmonis. Nah, ketika ini terjadi memang banyak hal atau rentan sekali terjadi perselingkuhan karena ibarat perjalanan mobil itu sudah miring. Jadi ketika sedikit saja terganjal oleh sesuatu maka dia akan roboh. Begitu pula perjalanan pernikahan seseorang. Kemudian yang kelima yang mungkin sering kita lupakan, biasanya seorang pasangan atau siapapun itu sering ingin selalu mendapatkan yang terbaik, yang sempurna. Nah, ini adalah hal yang terlupakan. Itu berarti memang kurangnya rasa syukur yang ditumbuhkan pada dirinya. Karena apa? Sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna. Hal itu terjadi itu hanya karena dorongan nafsu belaka. Karena pada dasarnya siapapun wanitanya, siapapun orangnya itu tetap kembali kepada kita sendiri. Ketika apapun yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak syukuri maka itu hanya akan menambah haus sebuah kehidupan. Ya. Jadi artinya
nikmati dan syukuri apa yang Anda dapat hari ini. Ya, karena semua itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, terlalu berdefinisi, artinya menganggap bahwa perselingkuhan itu adalah hal yang remeh. Artinya dia berpikir bahwa kalau ini belum termasuk selingkuh, padahal secara definisi sudah. Kalau ini belum termasuk selingkuh, padahal itu sudah masuk definisi. Sehingga memudahkan orang secara tidak langsung atau secara tidak sadar terjerumus kepada hal tersebut. Ya, karena definisi terkecil dalam selingkuh itu adalah perselingkuhan hati. Ya, ini sudah masuk dalam definisi awal. Jangan salah. Apalagi hal-hal yang bersifat lebih dari itu sudah termasuk definisi selingkuh. Begitu banyak definisi perselingkuhan apabila kita mau gali secara keseluruhan. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kehati-hatian dalam melakukan sesuatu itu adalah hal yang utama. Kemudian yang terakhir, bisa juga selingkuh ini sudah menjadi hal yang bersifat hobi, ya, atau menjadi hal yang memang dianggap dengan selingkuh seseorang bisa mendapatkan kepuasan yang memang tidak pernah ada pada pasangannya. Bisa juga. Sehingga hal itu terus-menerus dilakukan. Tapi kembali lagi itu ke rasa syukur. Nah, sebetulnya ketika itu terus dilakukan, itu tidak akan ada habisnya. Ya. Tidak akan ada habisnya. Jadi yang pasti, ayo kita berbenah diri. Karena semakin hari, ya, semakin berubah zaman. Mungkin penampilan orang-orang zaman dulu dengan zaman sekarang jauh berbeda. Karena semakin hari orang di sini semakin pandai berdandan. Juga dilengkapi dengan perlengkapan yang memang pada zaman itu belum ada. Jadi manusia tentunya terus berinovasi, apalagi sekarang banyak ya hal-hal yang memang bisa dibeli dengan uang. Nah, artinya di sini kalau bicara orang cantik tidak akan habis, ya, tidak akan habis karena selalu tumbuh dengan orang-orang yang baru. Tapi perlu disadari bahwa mereka semakin cantik, di sisi lain kita semakin tua. Oke, mungkin sekarang kita bisa melakukan apa saja. Bisa berlaku seenaknya, ya. Tapi ketika nanti sampai di usia tua, kan kita tentunya punya satu harapan. Jadi ketika kita tua, kita bisa memberikan hal-hal terbaik untuk anak cucu kita. Jadi nggak ada salahnya, yuk kita belajar berbuat baik demi masa tua, ya. Karena orang hidup itu tidak ada yang semakin muda. Ya, usahakan gunakanlah ilmu padi. Semakin tua semakin merondok, ya. Karena kita harus sadar bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin berat cobaan dan godaan yang menimpa pada diri kita. Ya, karena semakin tua dunia semakin dihiasi oleh hal-hal yang memang menyilaukan kita apabila kita tidak betul-betul disikapi dengan baik. Artinya ini menggambarkan bahwa seseorang pun yang hidup di dunia ini sebetulnya takut dengan faktor ketuaan. Artinya jujur ya, semua orang itu takut ketika hari semakin dekat dengan usia tua. Bahkan ada yang rela melakukan segala hal demi mempertahankan kecantikannya. Tapi apapun itu, kecantikan ya hak, tentu ada batasnya. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari betul. Begitu pula dengan kehidupan dunia, bahwa dunia semakin tua maka dunia pun semakin berhias. Nah, saya yakin Anda adalah orang-orang yang pandai menghiasi keindahan dalam keluarganya. Jadi Anda pun tidak tampak membosankan di mata pasangan Anda. Begitu pula pasangan Anda. Saya yakin Anda adalah orang
yang peduli dengan keluarga dan selalu menghiasi dengan hal-hal yang bisa membahagiakan pasangan Anda. Terima kasih.